Ya, demikian juga yang terbukti menurut ketiga hakim yang membantu kita, bukan mengabulkan kita, yaitu soal keterlibatan aparat. Itu terbukti. Memang tidak spesifik aparat apa ya, jangan tersinggung dulu kawan-kawan. Aparat keamanan, pokoknya aparat. Aparat itu macam-macam, ada aparat desa, ada menteri, ada aparat-aparat yang lain. Dan terbukti, sehingga kata Saldi Isra harusnya dikabulkan juga dalil mengenai keterlibatan aparat dalam pemenangan 02. Dan ini sejarah yang luar biasa bagi Republik ini. Baru pertama kali ini ada sengketa pilpres yang ada dissenting opinionnya. Bayangkan, sejak 2004, 2009, 2014, 2019 semua sengketa pilpres ditolak oleh Mahkamah Konstitusi tanpa satu hakim pun yang dissenting. Dissenting itu artinya memiliki pendapat yang berbeda. 5 hakim memang tidak mengabulkan, tapi 3 hakim mengabulkan. Allahu Akbar. Karena itu secara moral kita tidak perlu kalah. Secara moral kita dibenarkan. Kita dibenarkan oleh 3 profesor dari 3 universitas yang menjadi hakim konstitusi. Kita dibenarkan oleh 3 dari 8 hakim senior yang ada di Mahkamah Konstitusi, yang ilmu dan pengalamannya tentu lebih banyak dari hakim-hakim kemarin sore tersebut. Bagaimana dengan Presiden Jokowi? Putusan MK mengatakan Presiden Jokowi sesungguhnya telah melanggar etika. Dia melanggar etika. Tetapi ya, sedikit sontoloyonya ya, itu tidak diakui sebagai cara untuk membatalkan pemilu atau membatalkan hasil dan memerintahkan pemungutan suara ulang, karena dianggap belum ada hukumnya. Kata MK, lah dia sendiri hukum, dia adalah majelis tertinggi, kenapa dia tidak selesaikan itu? Jadi dia hanya mengatakan memang Jokowi cawe-cawe itu tidak melanggar hukum tapi melanggar etika. Itu menurut 5 hakim. Tapi kalau menurut 3 hakim, ia melanggar hukum dan etika. Seharusnya permohonan dikabulkan. Ya. Jadi ke depan kawan-kawan semua, kita tidak perlu down. Kita bukan kalah karena kehilangan argumentasi atau kita tidak mampu membuktikan kecurangan. Kita kalah mungkin saja karena tekanan pihak lain begitu kuatnya. Wallahu alam. Tetapi bayangan saya, seandainya Soehartoyo sebagai ketua Mahkamah Konstitusi setia pada putusan 90 di mana dia menolak bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arif Hidayat, harusnya kita menang. Saya tidak tahu angin dari mana yang membuat kemudian dia berubah. Padahal selama ini saya termasuk orang yang memuji Ketua MK sebagai satu dari 2 hakim yang mau menghapuskan presidensial threshold. Tetapi hari ini sangat mengecewakan, ya, sangat mengecewakan. Tetapi secara umum kita tidak perlu kecewa. Kita nanti kalaupun pulang dengan kepala tegak, kita katakan kepada keluarga, kita tidak kalah. Tim hukum 01 dan 03 sudah mematahkan semua argumentasi 02. Ahli-ahli 02 sudah patah semua. Cuma kita berhadapan dengan hakim-hakim yang kurang keberaniannya. Seperti saya katakan, untuk mengabulkan permohonan ini perlu 4 hal. 1. Imparsialitas, tidak memihak. Yang kedua, hati nurani. Yang ketiga, keyakinan. Nah, yang keempat, ini yang paling penting,